Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Recording in semuanya. progress. Yang terhormat Malam. Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan makalah kami yang hakikat pendidikan Pancasila. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hulwa Nurozi, Siska Rizky Handayani, Atifah Nakia, M. Sultan Rafael Aldota, Salsabil Suci Ramadhani, Firyana Urasmin, Kamara Nusyawa Arlia, Rivian Akmal Nur Cahaya, Sonia Putri Larasasti, Muhammad Raja Rufan Arfa, Sultan Hanggum, dan yang terakhir ada Neha Oreza Ananta. Oke, langsung saja kita memasuki materinya. Oke, izin Siapa yang baca melanjutkan latar belakang? latar belakang dari makalah kami. Pendidikan Pancasila itu memegang peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Dan pendidikan Pancasila ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman ideologi, tapi juga menjadi pedoman dalam hidup dan dapat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, di tengah arus globalisasi saat ini, generasi muda itu punya banyak tantangan untuk melakukan internalisasi Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat jati diri bangsa dan membangun karakter yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Nah, dengan demikian, tentang hakikat pendidikan Pancasila, kita tuh perlu memahami pengertian, urgensi, landasan hukum, bahkan sampai ruang lingkupnya karena bagian dari pembangunan bangsa Indonesia. Sekian. Baik, izin masuk. Untuk tujuan dan manfaatnya itu mengkaji dan memahami Pancasila sebagai dasar negara. Inti dari pendidikan Pancasila itu untuk memahami hubungan Pancasila dengan pendidikan Pancasila. Terus menjelaskan pentingnya pendidikan Pancasila, Assalamualaikum. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila. Selanjutnya, definisi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah inti dari proses pembelajaran yang berfokus kepada penanaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai seorang warga negara. Yang kedua, hakikat ini menekankan bahwa pendidikan Pancasila merupakan upaya dalam membentuk kepribadian, moral, karakter bangsa yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, hakikat Pancasila adalah upaya membimbing masyarakat Indonesia untuk mampu menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, dasar berpikir, serta acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, Pancasila itu lahir dari perilaku serta kepribadian bangsa ini sendiri. Yang kelima, Pancasila menjadi pedoman dalam tingkah laku serta sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, Pancasila menjadi pedoman dalam bertingkah laku serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai identitas negara bermakna bahwa Pancasila menjadi jati diri bangsa sebagai pengarah kemana negara ini akan berjalan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran khusus mengenai nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pendidikan Pancasila membentuk karakter manusia yang bermoral dan tidak bertolak belakang dengan nilai Pancasila. Kemudian, kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa. Sejak tahun 2010, pemerintah menekankan bahwa pembentukan karakter bangsa merupakan bagian dari pembangunan nasional. Kesadaran ini muncul karena kemajuan suatu bangsa tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi dan teknologi, tapi juga dari kualitas karakter masyarakatnya. Pendidikan karakter di Indonesia bersumber dari 4 landasan, yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan dari pembentukan dari pendidikan nasional. Namun di antara keempat itu, Pancasila merupakan sumber utama nilai-nilai karakter, karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya, pendidikan Pancasila berperan strategis dalam pembentukan karakter bangsa karena menjadi rujukan, pedoman, dan tujuan dari pembangunan karakter bangsa. Melalui pendidikan berbasis Pancasila ini, diharapkan terlahir generasi-generasi yang religius, jujur, toleran, pekerja keras, cinta tanah air, peduli lingkungan dan sosial, serta berintegritas tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Neha. Pelaksanaan pembangunan karakter berbasis Pancasila dilakukan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi nilai, pendidikan formal dan non-formal, pembudayaan dalam kehidupan sehari-hari, serta kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, media, dan masyarakat. Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga seluruh sistem sosial bangsa. Dalam penerapannya, pendidikan Pancasila dilakukan pada 3 tataran, yaitu yang pertama sebagai kurikulum, terintegrasi dalam mata pelajaran PPKN. Yang kedua itu sebagai proses pembelajaran, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Dan yang ketiga, sebagai upaya sistematis pembangunan nasional untuk memperkuat karakter dan persatuan bangsa. Implementasi 5 sila Pancasila di sekolah mencakup sila pertama yaitu menghormati perbedaan agama dan beribadah sesuai keyakinan. Sila kedua yaitu bersikap adil, sopan, dan menghormati sesama. Sila ketiga menumbuhkan gotong royong dan solidaritas. Sila keempat yaitu bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Sila kelima yaitu bersikap adil, peduli terhadap sesama. Pendidikan Pancasila berdampak besar terhadap pembentukan karakter peserta didik, melatih mereka menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, dan menghargai keberagaman. Selain itu, pendidikan ini menjadi solusi menghadapi krisis moral yang menurunnya toleransi di masyarakat. Keberhasilan pendidikan Pancasila memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Jika semua terintegrasi dengan baik, maka pendidikan Pancasila akan melahirkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap membangun bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, selanjutnya landasan hukum pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang pendidikan, di mana landasan hukum utama pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya alinea keempat yang menegaskan bahwasannya tujuan dari bernegara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi dalam pendidikan nasional. Contohnya seperti pembuatan kurikulum pendidikan. Selain itu juga saya akan menjelaskan salah satu dasar-dasar dalam undang-undang yang menjelaskan pendidikan Pancasila, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwasanya pendidikan di Indonesia harus memuat 3 pendidikan, yaitu pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Itu yang pertama adalah landasan filosofi pragmatisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif, diskusi, dan pengalaman untuk membentuk sikap serta nilai kewarganegaraan. Filosofi ini di mana menekankan untuk belajar melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, melibatkan seorang siswa dalam suatu proyek di lingkungan sekitar, atau diskusi dan debat tentang suatu topik kontroversial. Lewat pengalaman ini, siswa dapat lebih bisa memahami isu kewarganegaraan, serta dapat berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua ada landasan filosofi utilitarianisme, yang dimana landasan ini sebagai bentuk konsekuensi, serta menilai tindakan atau lembaga berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Dalam pendidikan Pancasila, utilitarianisme ini menekankan keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan bertujuan menciptakan warga negara yang dapat memberi kontribusi positif. Tujuannya itu untuk membentuk warga negara yang dapat menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Contohnya, seperti kita mengajarkan siswa tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lewat landasan ini, siswa dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar, yang dimana menambah motivasi untuk terus berkontribusi. Lalu yang ketiga ada landasan filosofi Kantianisme, yang dimana landasan ini menyoroti pengembangan kemandirian dan pemikiran moral kritis pada siswa. Contohnya seperti kita mendorong siswa untuk ikut organisasi atau mengambil inisiatif menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sosial mereka. Karena dengan begitu kita dapat melihat partisipasinya dalam mengambil keputusan maupun menyelesaikan suatu masalah yang ada di lingkungan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila, desain mata kuliah. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Lalu ada 4 landasan mengapa Pancasila tak henti-henti menjadi pertimbangan semua warga negara Indonesia. Yang pertama ada landasan historis. Landasan historis ini sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan jati diri dan kepribadian nasionalnya. Tujuannya mahasiswa dibentuk agar memahami sejarah lahirnya bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga tumbuh rasa nasionalisme, kebanggaan, dan bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai bangsa. Lalu yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan Pancasila diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan pendidikan Pancasila, mahasiswa sebagai warga negara harus memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, serta menaati hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya untuk membentuk mahasiswa yang patuh hukum, cinta tanah air, beriman, dan berakhlak mulia. Lalu yang ketiga ada landasan kultural. Secara kultural, Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya, adat, dan tradisi bangsa yang jauh sebelum kemerdekaan. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu yang keempat ada landasan filosofis. Pancasila merupakan dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa yang menggambarkan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan bermoral. Kaitannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika Pancasila dalam setiap aspek kehidupannya, baik dalam kampus, masyarakat, maupun dunia kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafael. Yang mana ini? Yang lingkup ya? Bentukan karakter, penanaman nilai moral, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban. Untuk pembentukan karakter, terutama dari segi moral,
serta pemahaman tentang dan kewajiban warga negara ini agar kita bisa lebih dalam apa sih, mengerti lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila dan agar kita bisa lebih menghargai tentang Pancasila. Ya. Ruang lingkup pendidikan Pancasila adalah mencakup pembentukan karakter, penanaman nilai moral, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Melalui pendidikan ini, generasi muda dipersiapkan menjadi individu yang berakhlak, cinta tanah air, dan siap berperan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, kami akan membahas studi kasus untuk materi hakikat pendidikan Pancasila ini. Izin masuk. Untuk studi kasus yang pertama, kami mengambil kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah. Nah, jadi di kasus kali ini, kasus pelecehan seksual dilakukan sama kepala sekolah yang berinisial DI, 37 tahun di Sukoharjo. Berdasarkan laporan dari Metro TV, Harian Jogja, tindakan pelecehan ini berlangsung dari 2020 yang menyasar para siswa laki-laki di sekolah dasar tempat pelaku bertugas. Kasus ini terungkap setelah beberapa orang tua korban melapor ke Polres Sukoharjo karena melihat perubahan anak mereka. Nah, data yang terungkap di kasus ini itu korban sampai 20 siswa. Dan dari jumlah tersebut, 19 murid aktif sekolah dan satu berasal dari luar sekolah. Beberapa korban ini bahkan udah jadi alumni di sekolah itu. Dan kasus ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakuin kepala sekolah itu udah berlangsung cukup lama dan lintas angkatan. Dalam laporan lain, disebutin juga pelaku melakukan lebih dari 30 kali tindakan pelecehan terhadap para korban selama periode kurang lebih 3 tahun. Nah, pelaku ini memanfaatkan posisinya sebagai kepala sekolah untuk mendapat ses ke murid-murid ke murid-muridnya. Nah, salah satu modusnya itu pas jam istirahat siang atau lagi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, eh pokoknya setelah dia dilaporin, pelaku itu divonis 10 tahun penjara sama dendanya 1 miliar. Nah, hukuman ini lebih rendah dari yang awalnya 12 tahun penjara. Tapi karena dinilai terlalu berat, makanya dikurangin. Udah sekian dari saya, akan dilanjutkan sama Atifa. Oke, dari kasus ini melanggar nilai Pancasila, yaitu sila kedua, keempat, dan kelima. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia, yang dimana anak itu memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, penuh kasih sayang, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Tetapi, pelaku justru menyalahgunakan kekuasaan untuk mempermalukan dan merendahkan korban, sehingga bertentangan langsung dengan prinsip kemanusiaan. Lalu yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sebagai kepala sekolah, pelaku seharusnya menjadi pemimpin yang bijak dan menjadi teladan. Namun, kenyataannya, ia menggunakan posisinya bukan untuk membimbing, melainkan untuk merugikan anak didiknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Lalu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana siswa memiliki hak untuk merasakan keadilan dan keamanan dalam lingkungan pendidikan. Ketika seorang murid menjadi korban, haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan telah dilanggar. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru malah menjadi sumber trauma bagi murid tersebut.
Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu adalah penyelesaian masalah terhadap pelecehan seksual, yaitu adalah yang pertama, membentuk sistem pelaporan rahasia di sekolah. Setiap sekolah perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa seperti kotak pengaduan tertutup, nomor hotline, atau layanan konseling khusus agar anak bisa melapor tanpa rasa takut. Yang kedua adalah menerapkan pendampingan ganda dalam setiap kegiatan sekolah dan kegiatan seperti renang, perkemahan, atau kelas tambahan. Wajib ditetapkan aturan bahwa tidak boleh ada satu guru mendampingi siswa sendirian. Setiap kegiatan harus disupervisi oleh minimal 2 orang pendidik atau staf. Yang ketiga, itu adalah memberikan edukasi tentang perlindungan diri kepada siswa. Anak-anak perlu diajarkan mengenai batasan sentuhan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Pendidikan seksualitas berbasis perlindungan harus disampaikan dengan bahasa yang sesuai usia agar mereka tahu kapan harus berkata tidak dan siapa yang harus dihubungi jika terjadi hal mencurigakan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap tenaga pendidikan. Sebelum diangkat menjadi pimpinan sekolah atau guru, perlu dilakukan pemeriksaan rekam jejak dan kepribadian melalui psikotes atau wawancara mendalam. Yang terakhir, yang kelima adalah memberikan pendampingan psikologis jangka panjang. Anak yang menjadi korban pelecehan berpotensi mengalami trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, pelecehan tidak cukup hanya dengan hukuman bagi pelaku, tapi juga melalui terapi psikologis dan dukungan keluarga. Sekian. Oke, izin masuk semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kita yang kedua, yaitu pembulian pada siswi kelas 5 SD, tepatnya pada SD 159, Oku, Sumatera Selatan, pada bulan Oktober 2021. Jadi di kasus ini yang menjadi korban ialah siswi kelas 5 SD yang disiksa oleh adik dan kakak kelasnya hingga mengalami patah leher dan juga koma. Video kejadian tersebar di media sosial yang memperlihatkan korban disiram, diinjak, dan diejek oleh teman-temannya. Dari kasus ini, pihak Dinas Pendidikan menindak tegas sekolah yang terlibat serta memberikan pendampingan khusus kepada korban. Dari peristiwa ini menegaskan bahwa bullying adalah kekerasan serius yang berdampak besar pada mental dan kehidupan korban sehingga tidak boleh diabaikan dan juga salah satu pelanggaran Pancasila. Pada kasus bullying ini bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan, peradilan, persatuan, moral ketuhanan dalam Pancasila. Dan kasus bullying ini melanggar sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, karena tidak mencerminkan akhlak dan moral yang baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tidak menjaga keadilan dan kehormatan terhadap martabat orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, karena tidak menjaga persatuan justru malah membuat perpecahan dan permusuhan antar individu. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan perlakuan antar individu dan individu. Lalu penanganan kasus bullyingnya yang pertama yaitu dengan penanganan segera pada korban. Korban harus segera mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka yang serius. Lalu setelah kondisi fisiknya membaik, perlu adanya dukungan psikologis berupa konseling atau terapi. Yang kedua yaitu penindakan pada pelaku. Pelaku pembulian harus diberikan hukuman edukasi seperti konseling intensif atau kerja sosial agar menyadari kesalahannya. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi dan perbaikan sistem sekolah. Langkah dari Dinas Pendidikan Oku yaitu mencopot kepala sekolah dan memutasi guru.
Pencegahan kasus serupa bisa dilakukan dengan yang pertama yaitu pendidikan anti bullying, yang kedua yaitu sistem pelaporan yang aman, dan yang terakhir pembinaan karakter dan empati. Baiklah, untuk kasus yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kronologi kasus pencopotan Kepsek SMPN 1 Prabu Mulih imbas teguran anak wali kota. Jadi mungkin seperti yang sudah teman-teman tahu atau beritanya sempat viral beberapa bulan lalu, yaitu di mana ada seorang kepala sekolah yang tiba-tiba dimutasi atau dipindah tugaskan ke sekolah lain. Ada suaranya nggak? Ada. Udah, lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kronologi dari kasus pencopotan kepala sekolah SMPN 1 Prabu Muli imbas teguran anak wali kota. Jadi mungkin seperti yang teman-teman sudah tahu atau sudah pernah dengar beritanya sempat viral beberapa bulan lalu, yaitu ada seorang kepala sekolah yang mendadak dimutasi atau dipindah tugaskan ke sekolah lain sebagai guru biasa akibat menegur seorang siswa yang dimana siswa tersebut adalah anak dari seorang wali kota. Kejadian tersebut bermula saat kepala sekolah menegur anak wali kota karena membawa kendaraan bermobil yang jelas itu dilarang dan melanggar peraturan sekolah. Terdapat dugaan dari teguran tersebut bahwa itu memicu kemarahan dari wali kota Prabu Muli yang berujung pada ancaman pencabutan jabatan kepala sekolah pada sekitar tanggal 15 September lalu. Kepala sekolah mendadak dimutasi dan dipindahkan ke SMPN 13 sebagai guru biasa. Lalu beredarlah sebuah video yang menunjukkan puluhan bahkan mungkin ratusan siswa berpelukan dan bersalaman kepada kepala sekolah SMPN 1 Prabu Muli. Di video itu tampak suasana yang sedih dan menunjukkan kesedihan mereka atas kepergian sang kepala sekolah. Lalu video tersebut viral dan menarik banyak perhatian dari warganet. Melihat video tersebut, warganet menunjukkan reaksi yang beragam, tetapi tetap didominasi oleh kekecewaan serta kemarahan kepada wali kota Prabu Mulih. Warganet mengecam luas tindakan yang telah dilakukan oleh wali kota yang dianggap sewenang-wenang dan terlalu mencampuri urusan sekolah. Banyak warganet juga yang memberikan dukungan penuh kepada wali kota tersebut, dukungan kepada kepala sekolah mereka, mengapresiasi keberaniannya dalam menegakkan aturan di sekolah. Setelah video itu viral di media sosial dan wali kota mendapatkan banyak kecaman publik, akhirnya wali kota meminta maaf atas tindakan pencopotan oleh kepala sekolah tersebut dan kepala sekolah tersebut batal dicopot dan dikembalikan ke jabatannya. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyatakan bahwa pencopotan tersebut melanggar aturan tata kelola mutasi kepala sekolah dan wali kota dikenakan teguran tertulis. Baik, izin melanjutkan.
Jika kita melihat kasus ini dari sudut pandang hakikat pendidikan Pancasila, masalah ini sebenarnya memperlihatkan tantangan nyata terhadap nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan pendidikan. Kasus ini mencoreng nilai-nilai hakikat pendidikan Pancasila pada sila kedua, tiga, empat, dan lima. Yang pertama ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pada dasarnya semua siswa harus diperlakukan tanpa memandang siapa orang tuanya ataupun jabatannya. Ketika kepala sekolah justru dicopot setelah menegur siswa yang melanggar aturan, hal ini menimbulkan kesan adanya perlakuan tidak adil bagi siswa lainnya. Sila keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan bahwa seorang pemimpin di bidang pendidikan seperti kepala sekolah maupun pejabat seharusnya mengambil keputusan dengan bijaksana, adil, serta mengutamakan musyawarah. Dalam kasus ini, adanya campur tangan sepihak yang terkesan menggunakan kekuasaan pribadi justru bertentangan dengan nilai tersebut. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Karena keputusan yang dinilai tidak adil dapat memunculkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini berpotensi merusak keharmonisan hubungan antara warga sekolah dengan pemerintah daerah. Yang keempat, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa aturan harus berlaku sama bagi semua orang tanpa terkecuali. Teguran yang diberikan kepada kepala sekolah sebenarnya adalah bentuk kedisiplinan dan kebaikan untuk bersama, sehingga seharusnya tidak berujung kepada pencopotan jabatan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut memberikan pelajaran berharga, yaitu dunia pendidikan seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh dunia politik ataupun status sosial seseorang. Pendidikan harus berdiri di atas nilai-nilai Pancasila, yaitu menjunjung tinggi keadilan, persamaan hak, tanggung jawab, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Oke, selanjutnya penyelesaian kasus ini yaitu pencopotan kepala SNPN 1 Prabu Mulih. Pada akhirnya ditempuh dengan mengembalikan Roni Ardiansyah atau kepala sekolah tadi ke jabatannya yang sebelumnya. Langkah ini menjadi penting untuk memulihkan rasa keadilan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menenangkan para siswa dan guru yang sempat merasa kehilangan tadi. Selain itu juga, kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tadi, hak dan kewajiban, serta menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Tidak boleh berpihak kepada seseorang tanpa melihat faktanya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Sebar. Studi kasus di lingkungan kampus. Organisasi keagamaan di kampus mengadakan acara dengan spanduk yang dianggap menyudutkan agama lain. Hal ini menimbulkan konflik antar mahasiswa dan ketegangan di media sosial. Dampaknya, mahasiswa terpolarisasi, lingkungan belajar tidak nyaman, diskusi kelas menjadi tegang. Oke, selanjutnya pelanggaran terhadap sila. Yang pertama adalah tidak menghormati perbedaan agama dan keyakinan. Lalu yang kedua adalah tidak berperilaku adil dan beradab. Dan yang ketiga tidak adanya kesamaan atau adanya terjadi perpecahan dan agar semangat persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, tidak adanya musyawarah yang terjadi untuk mencari solusi. Dan yang kelima, akibat dari rasa tidak toleransi tersebut menjadikan suasana kampus tidak adil dan tidak seimbang bagi semua pihak. Lalu penyelesaian masalahnya, Pancasila harus berfungsi untuk membenahi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang merangkul semua, mengutamakan musyawarah, pendekatan kekerasan, tekanan, atau pembatalan sepihak bertolak belakang dengan jiwa Pancasila. Membangun kesadaran dampak sosial. Setiap langkah termasuk penyelenggaraan seminar
harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap harmoni dan kesatuan. Kedua, Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.